kami berharap pemerintah pusat, pemerintah regional maupun daerah untuk melakukan satu pendampingan, Bapak. Pendampingan pada para UKM untuk dilakukan satu pembinaan. Yang kedua, saya berharap pemerintah daerah maupun stakeholder yang ada untuk melakukan satu pelatihan, Bapak. Pelatihan kepada UMKM terhadap satu yang saat ini berlangsung, sehingga perlu ada satu penyesuaian atau beradaptasi dengan digitalisasi ini, Pak. Yang ketiga, saya berharap untuk pemerintah juga membantu melakukan terobosan. Dimungkinkannya para pelaku UMKM ini melakukan import ke luar negeri. Demikian, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Bangsa TV. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk menyemangati, memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah yang dalam banyak kasus bisa muncul sebagai penyelamat ekonomi, UMKM pahlawan ekonomi di masa sulit. Saya sudah bersama dengan Pak Sutrisno Supriyantoro. Beliau adalah Ketua Asosiasi UMKM Jawa Tengah. Apa kabar, Pak Tris? Alhamdulillah baik, Bapak. Ya, Pak Tris mungkin bisa cerita, ini UMKM Jawa Tengah sekarang mempunyai asosiasi. Ini seperti apa organisasi ini? Apa saja kegiatannya? Siapa saja yang mendirikan? Moga Pak Tris. Izin, Bapak, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat, salam selamat siang, Bapak. Jadi UKM atau Asosiasi UMKM yang ada di Jawa Tengah memang mohon izin, mohon maaf, ini belum lama, Bapak. Ini pun belum dilantik oleh DPP. Saya sampaikan ini baru terbentuk, terus kami membuat grup ini, termasuk Bapak juga masuk dalamnya sebagai Dewan Penasihat. Jika mohon izin, ini belum ada pelantikan, Bapak. Nah, apa kira-kira ini nanti perannya di dalam membina UMKM di Jawa Tengah, Pak Tris? Iya, Bapak. Jadi terima kasih sekali, Bapak. Jadi peran dalam pembinaan Asosiasi UMKM ini sudah kami lakukan, meskipun secara kelembagaan itu belum secara resmi. Ini namun kami sudah melakukan satu upaya-upaya. Di antaranya kami melakukan satu pembinaan dengan usaha kecil yang ada di daerah Kabupaten Semarang sebagai contoh, Bapak. Di Kabupaten Semarang itu yaitu Geplak Waloh. Dan di Kota Semarang yang dipimpin oleh Prof. Nina, ini dia punya olahan kedelai yang ada di Kota Semarang, Bapak. Di antaranya itu. Ya, jadi itu membina dalam apa, Pak? Dalam arti produksi atau pemasaran? Dalam pemasaran, Bapak. Jadi kami melakukan satu kemitraan itu dalam pemasaran. Dengan cara yang kita lakukan, kami utamanya di UMKM di Kota Salatiga ini ada pemasaran secara online, Bapak. Jadi sebagai misal kami melakukan pemasaran geplak waloh ataupun mungkin produk-produk dari olahan kedelai ini dengan secara online, gitu, Bapak. Nah, kalau potensi UMKM di Jawa Tengah ini apa saja yang paling
paling potensial Pak Patris? Iya Bapak. Jadi kalau berbicara mengenai UMKM yang sangat potensial Jawa Tengah itu banyak Bapak, banyak sekali apa namanya para usaha kecil menengah mikro ini yang perlu mendapatkan satu perhatian. Di antaranya UMKM yang ada di misalkan ada di Kabupaten Semarang. Ini di samping yang kita lakukan geplak waloh juga keripik paru juga makanan lain Pak. Memang sekarang baru masih terbatas pada olahan-olahan yang sifatnya apa makanan gitu Bapak. Terus yang apa ke depan yang mau dilakukan apa Pak Tris? Ya, ke depan kami melakukan bagaimana para UKM ini bisa menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan asosiasi kami sebagai lembaga untuk mencarikan terobosan-terobosan Bapak. Jadi kami melakukan satu terobosan misalkan di Jakarta yang informasi yang kami terima UMKM atau Akumindo yang ada di Jakarta ini ada satu kerjasama dengan pihak luar negeri sehingga dimungkinkan para UKM bisa menyalurkan usahanya hasil usahanya itu melalui asosiasi UKM Jawa Tengah Bapak. Nah ini yang termasuk kriteria UMKM ini seperti apa Pak Tris? Yang mikro, kecil, menengah, apa modalnya ya, atau tenaga kerjanya? Yang jelas itu usahanya Bapak. Jadi kita lihat dari kapasitas usahanya, kategori usahanya, bukan pada tenaganya atau tidak, tapi besarnya kapasitasnya Pak yang dilakukan. Kategorinya begitu Pak. Nah biasanya UMKM ini apa masalah yang dihadapi Pak Tris? Ya yang jelas pertama itu Pak permodalan. Ini yang klasik, ini perlu dikatakan klasik. Yang kedua sangat minimnya pengetahuan mengenai digitalisasi, utamanya pada medsos ini. Nah inilah yang merupakan satu asosiasi UMKM yang harus ini bersama dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Ini harus dilakukan Bapak. Nah yang mungkin sekarang UMKM yang tergolong sukses apa saja Pak sekarang? Saya belum bisa mantau sama Bapak. Jadi UKM yang binaan ataupun kemitraan dengan Akumindo ini jelas belum bisa melaporkan. Barangkali mungkin 1 tahun lagi atau setengah tahun lagi kami bisa melaporkan Bapak. Ya, kalau Pak Tris kan masih apa mengurus tahu tempe ya, mengurus kopti ya? Iya Bapak. Ya, kalau itu termasuk ya. Apa? UMKM juga? Iya Pak. Jadi begini Bapak. Jadi saya melaporkan yang pertama saya masih sebagai ketua Prim Kopti Handayani Kota Salatiga. Yang kedua adalah Puskopti Jawa Tengah. Yang perlu saya sampaikan laporkan juga bahwasanya Prim Kopti Kabupaten Kota se-Jawa Tengah dari 35 kabupaten tinggal hanya 20 Bapak. 20. Nah, ini perlu saya sampaikan bahwasanya ini juga mengenai UMKM. Jadi pada usaha-usaha kecil pada pengrajin tempe dan tahu Bapak. Dan ini yang saya lakukan secara intens melakukan pemasaran dengan cara online. Kami sudah melakukan kerjasama dengan Shopee dengan yang lainnya, Bapak. Ya. Ya. Itu kalau tahu tempe melalui online itu bentuknya apa, Pak? Apa produk turunannya gitu atau seperti apa? Ya. Kan itu kami ada satu pemberitahuan Bapak. Mungkin kami bisa mengirim Bapak nanti artinya pemesanan sehingga tempe Pak. Tempe masih sebagai contoh ini Bapak. Nah ini kebetulan
kami ada pesanan ini, tempe ini Bapak. Ini tempe ini. Nah, ini akan kita kirim nanti Pak. Ini ada pesanan tempe hari ini. Enggak, maksud saya kalau dikirim begitu apa enggak rusak atau gimana gitu? Kan pemasannya kalau tempe ada apa pemberitahuannya. Kalau pesan tempe hari ini kemarin, nah hari dikirim gitu Bapak. Jadi tidak rusak. Ya, karena tempe itu memang betul Bapak yang itu hanya sampai 1 hari paling itu sudah busuk gitu. Jadi bisa sampai mana aja Pak Tris kalau kirim tempe itu? Ya sementara ini hanya sampai di Ambarawa sampai saat sekitarnya belum bisa sampai ke luar daerah gitu. Atau mungkin produk turunannya misalnya dirubah menjadi keripik atau apa gitu ya? Oh iya Pak, kalau tempe keripik itu sudah Pak. Tadi tempe keripik kami sudah sampai di Jakarta. Ini anggota kami pengrajin keripik itu. Baik Pak Tris, mungkin Pak Tris ada apa saran dan harapan baik pada pemerintah maupun kepada masyarakat UMKM sendiri, apa yang harus dilakukan supaya UMKM ini tambah maju di Jawa Tengah? Terima kasih Bapak. Jadi semoga apa yang disampaikan didengar oleh baik pemerintah pusat, daerah maupun regional maupun daerah Bapak. Jadi yang pertama kami berharap pemerintah pusat, pemerintah regional maupun daerah untuk melakukan satu pendampingan Bapak. Pendampingan pada para UKM untuk dilakukan satu pembinaan. Yang kedua, saya berharap pemerintah daerah maupun stakeholder yang ada untuk melakukan satu pelatihan Bapak. Pelatihan kepada UMKM terhadap satu yang saat ini berlangsung sehingga perlu ada satu penyesuaian atau beradaptasi dengan digitalisasi ini Pak. Yang ketiga, saya berharap untuk pemerintah juga membantu melakukan terobosan. Dimungkinkannya para pelaku UMKM ini melakukan import ke luar negeri, demikian Bapak. Itu import atau ekspor Pak? Ekspor Pak, mohon maaf ekspor Pak. Dan import, kalau import kita kedelainya Pak, import dari Amerika. Ya. Jadi produk-produk UMKM juga bisa diekspor Pak Tris ya? Siap, iya Bapak, siap, bisa, sangat bisa. Iya. Baik Pak Tris, mungkin ada hal-hal lagi yang pengen Pak Tris sampaikan, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Jadi saya yang pertama tentunya saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bambang Sadono yang dalam hal ini telah mengambil satu UMKM pahlawan ekonomi di masa sulit itu betul sekali. Karena kita ketahui para UMKM yang paling mampu bertahan dalam situasi pandemi ini. Harapan kami, saya berharap kepada Bapak Bambang Sadono untuk selalu melakukan satu hal-hal yang terbaik yang seperti hari ini dilakukan. Demikian Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Sutrisno Supriyantoro, Ketua Asosiasi UMKM Jawa Tengah. Ya, mudah-mudahan benar-benar asosiasi ini bisa membantu memfasilitasi UMKM Jawa Tengah dan benar-benar bisa maju dan bisa menjadi pahlawan ekonomi di masa-masa yang sulit. Terima kasih Pak Tris, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Bapak. Nggih, matur nuwun Pak Tris nggih.